Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya akan memberikan satu renungan yang saya beri tema Give a Reasons, atau memberikan alasan-alasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu hari yang nanya kepada suaminya. Pertanyaan ini seperti ini, Pak, kenapa sih kok dulu sebelum kita kawin, Papa sering sekali ngasih kado sama Mama. Sekarang kok nggak pernah lagi ngasih kado ya? Sang suami menjawab, seorang nelayan, kalau saat sudah menangkap ikan, apakah ikannya itu dikasih umpan terus? Enggak, Toma? Iya ya Pak, karena Mama itu kan sudah jadi ikan tangkapannya Papa ya, jadi nggak perlu lagi dikasih umpan ya. Lalu istrinya selesai mandi, dia pakai parfum, dia berdandan sangat cantik, lalu dia lewat di depan suaminya. Dan dia lalu masuk kamar dan pintu dikunci dari dalam. Suaminya melihat istrinya, dia gedor-gedor pintu. Lalu sang suami berkata, "Ma, aku mau tidur, tolong bukain pintu." Istrinya menjawab, "Apakah ada nelayan yang tidur dengan ikannya, Pak?" Kan tidak mungkin, toh. Jadi, kalau Papa mengatakan tangkapan Papa, mungkin nggak nelayan tidur sama tangkapannya sendiri? Enggak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita petik dari kisah ini, yaitu seorang suami yang mencari alasan untuk berusaha menyenangkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, sekalipun alasannya itu sebuah alasan yang aneh dan lucu. Begitu juga kita sering melihat adanya orang yang mencari alasan untuk membenarkan diri dalam sebuah kebenaran. Saya pernah berdialog dengan seseorang, dan orang itu ketika saya memberitahu tentang nama Bapa, orang ini mengatakan bahwa sudah dari dulunya seperti itu, ya ngapain kita pusing. Kita tahu bahwa Kristen sebelum orang Islam datang juga panggilnya sudah seperti itu. Ini kan sebetulnya mencari alasan yang dibuat-buat, saudara. Akar sumber kita dari mana? Dari Israel. Kitab suci kita ditulis oleh tangan siapa? Orang Israel. Dengan gaya pikiran siapa? Gaya pikiran orang Israel. Lah kok namanya jadi keluar dari Israel? Lucu ya saudara, nggak masuk akal. Sama seperti ilustrasi tadi, saudara-saudara. Jadi saya katakan bahwa manusia itu profesornya bikin alasan yang dianggap sebenarnya banyak celah. Alasan yang tidak jelas banyak sekali celah. Kenapa banyak orang yang murtad? Kenapa banyak orang yang begitu mudah setelah percaya Bapak Yahweh juga bisa digulingkan? Karena dia tidak punya dasar, tidak punya pedoman. Pedoman kita di mana, saudara? Kitab suci. Ketika kita punya pedoman kitab suci, kita tidak akan mudah digoyahkan. Ada murid SMA yang waktu itu ada 4 orang yang terlambat masuk sekolah.
Mereka mengendarai mobil dan biasanya kalau terlambat masuk pasti diinterogasi oleh guru. Nah, keempat-empatnya mereka berunding bahwa nanti kalau misalnya kita ditanya oleh guru kita sepakat saja bahwa kita terlambat karena mobil yang kita tumpangi itu bannya gembos. Mereka sepakat, Bapak Ibu. Lalu betul juga ketika terlambat mereka diinterogasi. Tapi guru ini tidak kalah pinter dengan anak-anak ini, saudara. Karena menginterogasinya itu bukan keempat-empatnya sekaligus, tapi satu persatu. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Mereka berkata bahwa aku terlambat karena mobil yang aku tumpangi bannya gembos. Kalau berhenti sampai di situ, mereka tidak ketahuan bohongnya. Tapi karena guru ini lebih pintar dari muridnya, dia tanya selanjutnya, yang gembos itu roda yang mana? Wah, kelabaan mereka, saudara. Karena yang mereka informasikan itu hanya gembos, titik. Tetapi tidak pernah merundingkan kira-kira roda yang mana yang mengalami gembos. Tentu 4 orang ini akan jadi kelabaan. Karena tidak pernah mengira. Kenapa? Kok ternyata pertanyaannya lebih dalam. Kira-kira keempat ini bisa sepakat enggak, saudara? Tidak mungkin. Mereka bingung. Waduh, kita belum pernah ya berpikir yang gembos itu yang mana. Cuman gembos saja. Akhirnya ketahuan enggak? Ketahuan bohongnya, saudara-saudara. Di dalam kitab Mislei, pasal 14 ayat 12, dan Mislei atau Amsal 16 ayat 25, ada satu ayat yang mirip. Padahal dua-duanya itu berbeda penempatan di pasal 16 dan pasal 14. Saya bacakan di pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang nampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang nampak lurus di hadapan manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut. Dari dua ilustrasi yang saya sampaikan ini, saya percaya kita akan paham maksud dari apa yang saya sudah sampaikan dari awal sampai sekarang. Saudara bisa paham? Apa alasan kita kumpul-kumpul di sini, saudara? Tadi kan saya katakan, seorang suami punya alasan. Tidak memberi kado, dia punya alasan. Kemudian anak sekolah juga punya alasan. Nah, alasan-alasan yang tidak valid, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat berbahaya. Begitu juga di dalam keimanan kita. Kenapa ada katakan ada jalan yang nampak lurus tetapi ujungnya adalah maut? Nah, kadangkala kita tidak menyadari bahwa perjalanan hidup kita berhadapan dengan alasan. Saudara yang terkasih, kita kumpul di sini pun tentu akan ditanya, apa alasan saudara kumpul di hari Sabat ini? Pasti kita akan punya jawaban. Karena kita kumpul untuk beribadah Sabat dan menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyayangi kita. Betul nggak saudara punya reason atau alasan seperti itu? Atau saudara berpikir, ya daripada nanti saya didatangin tim besok, lebih baik datang saja. Apakah saudara punya alasan seperti itu? Tidak, bukan? Karena saudara datang ke tempat ini jauh-jauh, ngantuk-ngantuk, seharusnya selimutan. Tapi saudara bisa datang ke tempat ini karena saudara menyadari
bahwa saudara sudah dicintai oleh Bapa Yahweh. Apa alasan saudara mau terima Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus? Bahkan menerima baptisan pembaharuan. Sedangkan kita tahu resikonya, menerima Bapa, menerima baptisan, itu menjadi bahan olok-olokan orang di luar sana. Kenapa saudara kok mau seperti itu? Karena kita punya alasan bahwa di situ ada jaminan keselamatan. Dan kita termeterai atas namanya yang benar. Alasan yang tepat akan membuat kita tidak akan goyah. Alasan yang tepat akan membuat perjalanan kita itu sangat menyenangkan. Saudaraku yang terkasih, kalau ada sebuah pertanyaan seperti itu, kita bisa menjawab bahwa kita mau mengikuti kepercayaan bukan apa kata sinode, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata banyak orang, tetapi yang kita ikuti adalah apa yang ditulis oleh kitab suci. Itu alasan yang kuat. Saudaraku yang terkasih, tadi malam atau kemarin sore kami baru saja nyampe di Magelang. Setelah kami mengikuti Rakernas Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia yang ada di Bali. Saudara tahu, naik bus dari sini ke Bali ternyata lama sekali, 20 jam saudara. Perjalanan yang sangat melelahkan, apalagi di masa yang sulit seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa alasan saudara, khususnya yang mengikuti perjalanan sampai ke Bali? Bahkan ada juga yang mengikut kita, ada yang dari Lampung jauh-jauh lagi ke sini saudara, sampai ke Bali. Apa alasan jauh-jauh kok sampai ke Bali saudara? Kita semua punya alasan. Alasannya adalah karena kita ingin menjalin keakraban hubungan persaudaraan antar sesama yang seirama dan mengasihi Tuhan. Dengan kita punya alasan yang kuat, maka perjalanan sejauh apapun akan sangat menyenangkan. Apa alasan kita pagi-pagi sudah kumpul di sini? Padahal sekali lagi kita bisa nyaman di rumah, atau saudara beralasan, aku ikut streaming saja, sama saja. Ibadah kan boleh-boleh saja. Tetapi ketika aku malas, ya udah streaming saja. Benarkah kita punya alasan kita tidak ibadah karena malas? Sebenarnya saudara, kita beribadah kumpul di tempat ini, itu kita juga punya alasan. Karena ibadah Sabat tidak boleh hilang. Karena kita tahu bahwa orang beribadah, murid-murid Yeshua pada zaman Maases Lihim atau kisah para rasul, mereka ibadah tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari berarti Sabat juga ibadah enggak? Ibadah. Tetapi dunia Kristen sudah menghilangkan Sabat itu. Lalu muncullah dari gereja Advent, mulai melakukan fokus pada hari Sabat. Sudah betul atau belum saudara? Sudah betul. Tetapi sayang yang dipanggil masih salah juga. Nah kita menggenapi Sabat, tetapi yang dipanggil juga benar, yaitu Tuhan bangsa Israel. Kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, karena kita harus teliti mengenai firman Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan menggenapi ibadah apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Saudara punya alasan-alasan yang kuat untuk menunjukkan bukti bahwa kita cinta Tuhan. Padahal posisi kita makin sempit. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh, karena kita mau melewati pintu yang sempit
di mana kita harus menanggalkan banyak hal yang membuat atau yang menyenangkan manusia pada umumnya. Kita tahu, Yesua pernah berkata, kita harus melewati pintu yang sempit itu. Apa yang dimaksud pintu yang sempit? Artinya segala sesuatu kita ditekan. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Kalau yang seperti itu dan yang seperti ono boleh, berarti jalannya lebar. Tapi kita dipersempit agar supaya kita bisa masuk ke Samaim. Dosa itu sangat menyenangkan. Tetapi apakah saudara yang akan mau tertinggal? Saya kira tidak. Kita harus mau meninggalkan dosa itu, menanggalkannya, agar supaya kita bisa melewati jalan yang sempit itu. Kita harus menyadari, saudara, berulang-ulang kali saya katakan, kita berhati-hati dalam kita berbicara. Kalau zaman sekarang kita berhati-hati dalam kita menggerakkan jari kita. Kita bisa membuat gosip, sebuah ungkapan yang bernuansa fitnah. Saudara juga bisa menjelek-jelekan orang, menghancurkan dan bahkan merusak pekerjaan Tuhan akibat gosip itu sendiri. Dan saya beritahu, siapapun saudara tukang penggosip, sekalipun saudara punya alasan yang kuat, tetapi sebetulnya saudara sedang melakukan pengerusakan pekerjaan Tuhan. Karena gosip itu memiliki daya rusak melebihi orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan pencurian. Orang yang mencuri, ya dia sendiri yang berdosa. Orang berzina, ya dia sendiri yang berdosa. Tetapi gosip, dosanya menyebar kemana-mana, memiliki daya penghancur yang sangat hebat. Itu sebabnya saudara di dalam kita, atau saya menjalankan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Ada satu prinsip yang harus kita pegang semuanya, yaitu kita tidak boleh bertengkar, sekalipun kita memiliki perbedaan. Tiap-tiap manusia pasti punya perbedaan. Suami istri juga punya perbedaan. Istri dididik dengan caranya sendiri, suami juga dididik dengan latar belakangnya sendiri. Tetapi setelah disatukan, maka mereka harus melebur dengan sebuah leburan yang saya namakan kekuatan cinta. Sehingga kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Jangan kita berusaha untuk mencari-cari alasan. Sama seperti seorang suami yang tadi cuman ditanya, kenapa sih kok kamu sekarang tidak lagi memberi kado? Alasannya muter-muter, padahal dia juga punya kelemahan tersendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya perhatikan di dalam kehidupan orang-orang yang mengagungkan Bapa Yahweh Elohim, mereka punya gaya ibadah yang berbeda-beda. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, kenapa di tempat Pak Lukas kalau ibadah tidak menggunakan sidur? Sidur itu bahasa Ibrani, itu yang dikatakan itu mirip dengan yang namanya liturgi. Jadi aturan ibadahnya itu ditulis, saudara-saudara. Ada yang mengatakan kenapa di sebelah sana orang pakai sidur. Nah, saya mengatakan dengan sebuah jawaban, bahwa orang mau pakai sidur juga tidak salah. Tetapi orang yang tidak memakai sidur juga tidak salah. Apakah Yesua pakai sidur? Tidak. Ketika Yesua kumpul dengan murid-muridnya, orang-orang banyak sudah berkumpul. Apakah Yesua pada waktu mengajak mereka beribadah? Lalu Yesua berkata, coba Petrus atau Yohanes, kamu sudah fotokopi sidur kita belum? Ayo fotokopi dong. Tentu tidak, saudara. Betul tidak ya?
Begitu juga yang memakai sidur. Jangan merasa saudara yang memakai sidur itu adalah yang paling benar. Tidak. Mau pakai dan tidak sami mawon, sama saja. Setali 3 uang, saudara-saudara. Jadi saya katakan jangan pernah kita saling menghakimi. Karena masing-masing memiliki alasan yang kuat. Kalau saya renungkan, kenapa orang-orang Yahudi harus memakai sidur? Karena tidak semua orang berumah tangga, suaminya memiliki jiwa leadership. Saya ambil contoh, kadangkala ketika saya bertanya kepada salah satu keluarga, saya tanya, pernah nggak kamu lakukan ibadah bersama atau doa bersama? Enggak. Kenapa? Ya suami saya ini nggak bisa katanya. Nah disitulah muncul sidur, saudara. Dengan adanya sidur, maka peribadatan dalam sebuah keluarga bisa dijalankan. Amin. Ayo kita mulai nyanyi, awalnya dari sini ya, setelah ini nanti doanya begini. Kan begitu. Jadi ibadah di sebuah keluarga yang tidak punya jiwa leadership pun, ibadah itu bisa jalan. Dan saya mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada orang yang bertanya, yaitu mau pakai sidur atau tidak. Sebuah ibadah yang sah harus meliputi 5 poin ini. Kalau sekalipun pakai sidur, kalau tidak ada 5 poin ini, ibadah saudara tidak sah di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa 5 poin atau 5 unsur yang harus kita lakukan pada saat ibadah? Yang pertama adalah Shema Yisrael. Shema Yisrael bagi kita pengagung Bapak Yahweh itu adalah mutlak. Kemarin ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, saya mau bertanya, kalau kita ibadah tanpa Shema Yisrael boleh atau tidak? Saya katakan sebagai pengagung Yahweh kita ikutin pola Yesua. Ketika ibadah pasti orang-orang Yahudi akan menaikkan Shema Yisrael. Itulah yang saya katakan poin yang pertama atau unsur pertama, harus ada Shema Yisrael. Karena Shema Yisrael itu ibarat seperti orang Muslim berkata, itu kalimat syahadat. Harus kita miliki. Tetapi setan tidak suka, saudara-saudara. Dia menghilangkan itu. Atau kita ganti sendiri. Saya pernah mendengar ada seseorang atau satu gereja ketika beribadah, mereka menyanyikan Shema, tapi bukan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, dan seterusnya. Mereka tidak menyanyikan itu. Tapi karena mereka ada di Jakarta, mereka nyanyinya Shema Jakarta, Yahweh Elohim. Ini ngawur, saudara. Tidak sesuai dengan formatnya. Mengubah format. Kita tentu perlu mendengar kenapa mereka mengatakan Shema Jakarta dan menghapus Shema Yisrael. Saya tanya, dan mereka katakan, loh Pak Lukas, bukankah kita tinggal di Jakarta? Betul, tapi format ini tidak bisa diubah. Ketika kita berkata Shema Yisrael, artinya juga dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Dan kita memberkati Israel, firman Tuhan katakan apa? Siapa yang memberkati akan diberkati. Jadi nggak usah kita mengubah menjadi Shema Jakarta atau Shema Magelang atau Shema Indonesia. Secara otomatis ketika kita bernyanyi Shema Yisrael, maka kita pasti diberkati. Unsur pertama. Sekarang unsur yang kedua. Di samping Shema
itu ada unsur yang namanya unsur doa. Setiap orang ibadah harus ada doa. Apakah itu doa syafaat? Apakah itu doa pribadi? Apakah itu doa visi dan impian? Saudara tadi datang ke sini sudah berdoa atau belum? Sudah, berarti unsur kedua sudah saudara genapi. Saudara yang menggunakan sidur, yang mengikuti streaming dari saya pada pagi ini, dari berbagai belahan dunia manapun, saya katakan engkau memakai sidur, tetap engkau harus ada doa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau peribadatan tanpa doa, itu tidak sah. Sekarang yang ketiga, unsur ketiga adalah ada unsur pujian. Bukankah sidur juga mencatat adanya lagu-lagu di situ? Jadi saudara, baik memakai sidur atau tidak, tetap unsur ketiga harus ada, yaitu pujian kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh. Harus ada. Apalah artinya sebuah ibadah kalau tidak ada pujian? Dan unsur yang keempat adalah unsur dafar Elohim atau pemberitaan firman Tuhan atau khotbah. Itu terserah karena khotbah itu bisa bervariasi. Orang bisa saja khotbah tentang hukum law of attraction. Orang juga bisa berkhotbah tentang akhir zaman. Orang juga boleh berkhotbah tentang penginjilan. Orang juga boleh berkhotbah tentang rapture. Bebas-bebas saja. Tetapi yang jelas, unsur yang keempat harus ada, yaitu khotbah. Sebuah peribadatan tanpa khotbah tidak sah. Sekalipun itu hanya sebuah sel, tapi tetap sel juga harus ada unsur Shema Yisrael. Ada unsur yang kedua, doa. Ada unsur yang ketiga, puji-pujian. Dan ada unsur yang keempat, yaitu pemberitaan dafar Elohim atau pemberitaan firman Tuhan. Dan yang kelima adalah birkat kohanim atau berkat imam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, ketika saudara memimpin ibadah, jangan lupa harus ditutup dengan doa birkat atau birkat kohanim atau birkat imam. Birkat imam-imam ini saudara bisa pelajari atau saudara bisa menirukan apa yang biasa kami lantunkan pada saat penutup ibadah. 5 unsur ini harus ada, baru ibadah saudara dikatakan sah. Jika saudara memiliki alasan yang kuat sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuatan iman yang tidak akan bisa goyah sampai Yeshua datang kembali. Mengapa begitu banyak orang yang murtad meninggalkan imannya? Karena dia tidak memiliki alasan yang kuat untuk bisa mempertahankan iman. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya alasan yang kuat untuk bertahan sampai akhir? Atau saudara menjadi goyah hanya karena banyak orang yang mengatakan saudara sesat? Selama kita punya prinsip kebenaran firman Tuhan, kita harus punya tekad yang kuat. Saya tidak peduli orang mengatakan kita sesat kek, kita begini dan begitu. Kita harus ingat, Noah itu juga disesat-sesatkan, bahkan dianggap gila. 120 tahun dia memberitakan kebenaran, 1 jiwa saja tidak bisa dimenangkan. Lalu apakah visi dan misi Tuhan itu gagal? Tidak. Ketika manusia tidak mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, binatang pun masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan di dalam kitab
Gilyahna, pasal 2 atau kitab Wahyu. Pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, janganlah engkau takut terhadap apa yang akan engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai. Dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian. Sekali lagi, jadilah setia sampai pada kematian. Dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kehilat-kehilatnya. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian yang kedua. Betapa hebatnya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberikan janji-janji indah, janji-janji manis kepada kita semuanya. Milikilah alasan yang kuat kenapa kita harus bertahan dan setia kepada Bapak Yahweh sampai akhir hayat kita. Ingat, waktu kita tinggal di dalam dunia ini tidak lama. Kemarin selama perjalanan naik bus menuju ke Bali, pikiran saya menerawang, yaitu merenungkan bahwa ternyata perjalanan hidup kita itu juga sama seperti perjalanan rombongan menuju ke Bali. Kenapa? Karena Bali itu adalah visi dan impian kita. Sama seperti kita semua manusia juga punya visi dan impian kita. Amin, saudara. Ada yang berangkat menuju ke Bali sudah di dalam perjalanan bersama dengan kami. Tetapi ada juga yang kita harus menjemput yang dari Klaten, menjemput yang dari Kediri, menjemput yang dari Malang. Artinya masuknya dalam sebuah kehidupan itu ada yang menyusul. Itu berbicara tentang orang-orang yang lahir dari kehidupan mereka yang tidak pernah ada, dilahirkan ke dalam dunia ini. Ada yang lahir terlebih dahulu, ada yang lahir di belakangan. Masuklah dalam sebuah perjalanan hidup yang sama menuju visi dan impian, yaitu menuju ke Shamayim. Ilustrasi saya menuju ke Bali. Sama seperti kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Lalu pada saat pulang, ada yang turun duluan. Karena perjalanan kan berakhir di kota Magelang ini. Selama 20 jam kita bisa berbincang-bincang. Kita bisa makan bersama. Kita bisa pergi ke rest area. Kita bersenda gurau. Dengan sangat menyenangkan. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang pulang duluan, nyampe di Malang dulu, nyampe di Pare dulu, nyampe di Klaten dulu. Sementara kita harus terus menjalani hidup ini sampai di kota Magelang ini, saudara-saudara. Ini adalah ibarat saat kematian tiba, kita harus kembali dengan membawa barang bawaan kita. Ketika saudara pergi ke Bali, saudara membawa tas, membawa koper. Betul enggak Bapak Ibu? Ketika turun, kopernya dibawa enggak? Kopernya dibawa. Itu menjadi gambaran bahwa ketika kita harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan perjalanan yang kita sudah jalani, maka yang harus kita bawa adalah barang bawaan kita. Jangan sampai ketinggalan. Itu bicara tentang iman. Pada saat saudara turun, tetapi barang bawaan saudara ketinggalan, saudara akan bermasalah di rumah saudara masing-masing. Setidaknya istri akan bertanya, "Pak, tasnya mana?" "Oh iya ketinggalan." Wah, jadi masalah itu saudara. Betul gak Bapak Ibu? Sama seperti kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tuntut, dia tanya, "Mana imanmu?" "Oh iya ketinggalan."
Kira-kira kita bermasalah enggak? Bermasalah, saudara. Kita datang diberi talenta. Kita pulang juga harus membawa talenta itu kembali. Bahkan bertambah-tambah. Contohnya apa? Contohnya setelah kita jalan-jalan ke pantai Pandawa, ke pantai Melasti, kita pulang, mau pulang saja dadak mampir di Krishna, kita bawa barang bawaan baru lagi. Iya kan? Apakah mungkin saudara sudah bawa barang bawaan tetap saudara tinggal barang yang saudara beli tadi? Tidak, bukan? Sama seperti kita. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita mungkin punya satu talenta, tetapi dengan kita mengembangkannya, talenta kita bisa bertambah menjadi banyak. Tas-tas yang saudara bawa akhirnya bertambah banyak. Ada yang pakai dus, ada yang pakai plastik, pokoknya saudara bawa pulang lebih dari tas yang saudara bawa. Apalagi kalau ke Israel, saudara. Waduh, itu orang kalau sudah masuk ke toko souvenir, wah itu orang beringat sekali, saudara. Oh, apa saja, matanya sampai hijau, saudara. Tapi begitu ngerogoh kocek, wah nggak nyampe, nggak jadi hijau, hitam lagi, saudara. Iya. Itulah perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Begitu juga kita sadari, kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita membawa juga foto-foto. Kemarin yang ke Bali foto-foto nggak di sono? Foto-foto pasti, saudara. Saya lihat dong, selfie, ada yang gini. Kenapa? Saudara ingin mememorikan kenangan saudara. Ketika saudara pulang, saudara bisa berkata, lihat, aku sudah sampai di Bali. Lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kok belum pernah melihat orang yang pergi ke Bali atau ke Israel. Ketika ditanya, mana fotonya? Aku nggak foto-foto. Kenapa? Memorinya eman-eman. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Sama seperti kita menjalani hidup di dunia ini. Ada banyak sekali kenangan yang kita rekam. Bukan dengan HP ini, tapi HP kehidupan kita. Yang kelak kita harus berhadapan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, kenangan saya selama di dunia ini. Kenanganmu bagus, Tuhan bilang, silahkan masuk ke rumah yang sudah aku siapkan bagimu. Tapi ketika kenanganmu jelek, Tuhan bilang kau jahat. Dan kita harus tertinggal. Oleh karena itu, ayo saudara. Di hari Sabat ini kita harus semakin dekat. Semakin mengasihi Bapa Yahweh. Karena sekali waktu kelak ketika Tuhan panggil kita. Kita masih membawa tas bawaan kita semula. Ditambah lagi dengan oleh-oleh. Dan pemandangan-pemandangan indah yang kita bisa tunjukkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, bahwa aku pernah ke sono. Kan begitu saudara. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat, pernah gak saudara merenung, perjalanan 20 jam itu melelahkan atau tidak? Sangat melelahkan. Tapi, kalau hati kita sangat mencintai keluarga kita, saya yakin perjalanan sejauh apapun tidak akan melelahkan. Kenapa? Karena saudara dalam perjalanan itu ada orang-orang yang saudara sayangi. Betul nggak Bapak Ibu? Dalam bis kita lihat ada cucu saya yang pada lari-larian ke sono kemari. Itu juga sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Coba sekali waktu, ketika saya mengajak saudara pergi ke sebuah perjalanan yang jauh, dan saudara mencintai saya, kira-kira saudara lelah nggak perjalanan itu? Tidak akan melelahkan, saudara. Bahkan sangat menyenangkan. Bila perlu kita jalan kaki dari sini ke Bali pun tidak akan capek.
selama orang yang kita ajak jalan adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Amin. Tapi kalau kita berjalan bareng orang yang tidak kita cintai, boro-boro sampai ke Bali, mungkin kita muter kota Magelang saja senep rasanya, saudara. Oleh karena itu, kekuatan cinta itu perlu. Dan saya katakan inilah alasannya kenapa kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik, karena alasan yang kuat akan menghasilkan sesuatu yang kuat pula. Iman saudara pertahankan, waktunya sudah tidak lama lagi. Bertahanlah. Kami dari tempat ini berdoa untuk seluruh jemaat, baik jemaat yang ada di kota Magelang ini, maupun saudara-saudara yang mengikuti streaming Kehilat Aleph Tau. Doa saya untuk saudara, karena saya mengasihi apa yang saudara sudah percayai. Bertahanlah. Saudara memang tidak bisa ketemu dengan saya, karena jarak yang cukup jauh. Tapi saya percaya, sekali waktu kelak ketika Bapak Yahweh angkat kita rapture bersama-sama, kita akan ketemu bersama di negeri cahaya, negeri yang tidak pernah ada malam, negeri yang penuh sukacita, di mana Bapak Yahweh sebagai cahaya penerangnya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami memiliki alasan yang kuat untuk kami tetap setia kepada Bapa Yahweh sampai saya mati. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, kita akan dengar pengumuman. Ada? Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Tis'a B'Av pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 6 pagi. Dengan tema Bangun Bait Suci Tubuh Kita. Ibadah sore tetap ada. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Saya akan menjawab pertanyaan, ada 2. Dari Natasha Nikita. Shalom Papi, apakah di KPI ada bahasa roh? Ada. Karena bahasa roh di kitab suci kita juga ada. Dan tumpang tangan sampai jemaat tumbang, ada atau tidak? Tumbang atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, yang membuat tumbang itu bisa saja Roh Kudus, tapi juga bisa bikinan sendiri. Ada nggak orang yang ditumpangin tangan, nggak tumbang-tumbang, tak jorok biar tumbang? Bisa? Bisa saja. Kita tidak pakai metode itu. Bahasa roh memang kitab suci ada. Jadi KPI tidak melarang. Kalau ditumpangi tumbang bisa nggak? Bisa, dan KPI juga tidak melarang. Itu semua gerakan Roh Kudus. Karena hal ini dipertanyakan papa saya, katanya jika tidak ada bahasa roh bukan gereja yang hidup. Good. Kenapa? Karena bahasa roh ada dalam kitab suci. Tapi bukan kita mau show off, ya, mau pamer bahasa roh harus begini, aturannya harus begini. No, kitab suci tidak pernah mengajarkan bahasa roh itu aturannya harus begini dan begitu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai karena kita menekankan bahasa roh akhirnya apa? Orang yang tidak berbahasa roh tidak merasa dia rohani, sehingga ya wis ikut-ikutan sak metu-metu nih. Tidak bisa juga begitu ya. Jadi kalau ditanya bahasa roh ada nggak apa tidak? Ada, lawang kitab sucinya ada. Pokoknya KPI dan kami semua mengikuti apa yang kitab suci tulis. Kalau kitab suci tidak tulis, tidak bisa kita ikuti. Sama seperti hukum law of attraction. Hukum daya tarik menarik di kitab suci kita ada atau tidak?
Ada, bahkan semua itu banyak bicara tentang law of attraction. Itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan kedua dari Juan Yoga. Sahabat Shalom Papi, kalau habis ibadah Sabat apakah tidak boleh beres rumah atau cucian atau keluar dari rumah? Boleh saja. Ya, ini pernah diperdebatkan antara Yesua dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika Yesua menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi berkata, kenapa kok kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah ini hari perhentian? Yesua ngasih penjelasan, kamu ngerti nggak arti dari Sabat? Ibadah Sabat itu supaya manusia memuliakan Tuhan. Lah kalau Yesua melihat orang yang matanya buta, tidak disembuhkan, ada pujian kepada Tuhan atau tidak? Tidak. Makanya Yesua sembuhkan. Sehingga makna dari Sabat itu sendiri terjadi. Sekarang orang tuntut, kalau ibadah Sabat boleh enggak? Kalau hari Sabat boleh enggak kita masak? Boleh saja. Yesua pernah ditegur oleh ahli Taurat. Yesua berkata, kenapa kamu kok Yesua ditegur karena murid-muridmu mengisar-ngisar gandum. Ya kan? Dianggap itu kerja. Yesua berkata, kalau dombamu hilang, kamu mau cari enggak di hari Sabat? Cari. Ya itu kan kerja juga. Alasan-alasan yang tidak tepat akan membawa kerancuan yang luar biasa. Jadi, kalau saudara mau masak, masak saja saudara. Yang penting saudara memuliakan Tuhan. Saudara memasak sambil nyanyi untuk Tuhan, boleh enggak? Boleh, asal nyanyinya jangan banter-banter saudara. Ya. Kalau banter-banter, vitaminnya masuk ke situ. Ya Bapak Ibu. Ya. Nyanyi boleh, ya, tapi enggak usah banter-banter saudara. Ingat, kalau ngomong banter itu hujan lokal. Ya. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotsa. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahem teka shekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat Shalom. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada
untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.